Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gima Septia Putri, NIM 19329098, jurusan Ilmu Agama Islam. Di sini saya akan menjelaskan materi administrasi dan supervisi pendidikan mengenai administrasi layanan khusus. Layanan merupakan suatu bentuk kegiatan memerlukan suatu kondisi kenyamanan untuk orang yang kita layani. Sedangkan khusus merupakan disengaja atau di dalam kondisi yang luar biasa. Jadi, layanan khusus merupakan benar-benar sesuatu yang disiapkan secara matang dalam memberikan layanan kepada mereka yang memang membutuhkan standar atau dasar untuk dilayani, atau yang memang menjadi standar atau dasar untuk dilayani. Administrasi layanan khusus adalah memberikan secara khusus atau suatu usaha yang terprogram, terencana, dan tidak secara langsung memang berkenaan dengan proses pendidikan atau proses belajar mengajar di kelas, di sekolah maupun di perguruan tinggi. Tetapi secara khusus diberikan sekolah atau perguruan tinggi kepada peserta didik agar mereka lebih nyaman, lebih merasa puas dan lebih optimal dalam melakukan proses belajar mengajar. Layanan khusus tersebut juga mempunyai dampak positif dan dampak negatifnya. Yang kedua, jenis-jenis layanan khusus. Layanan khusus ada beberapa jenis-jenis dari layanan khusus. Yang pertama, layanan perpustakaan, layanan laboratorium, layanan UKS, layanan kafe, layanan sarana ibadah, asrama, koperasi, transportasi, dan toilet. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai layanan perpustakaan. Layanan perpustakaan yaitu tempat menyediakan atau suatu ruang yang sejuk, aman, bersih, nyaman, yang menyediakan sumber-sumber belajar. Perpustakaan mempunyai beberapa fungsi-fungsi. Apakah di sekolah atau di perguruan tinggi fungsi-fungsi perpustakaan sudah terlaksana? Mari kita lihat terlebih dahulu fungsi-fungsi dari perpustakaan. Yang pertama, fungsi pendidikan jelas, yaitu memberikan keterlibatan kepada siswa, kepada guru untuk menambah wawasan, pengetahuan, mempelajari materi-materi kembali yang diperlukan atau yang dibutuhkan, yang telah diberikan guru atau dosen kepada siswa sehingga bisa melengkapi tugas, mencari tugas, dan dapat menyelesaikan tugas yang telah diberikan tersebut. Sedangkan fungsi perpustakaan yang kedua yaitu fungsi informasi. Perpustakaan juga merupakan tempat mencari informasi yang berkenaan dengan pemenuhan rasa ingin tahu peserta didik terhadap ilmu-ilmu yang belum diketahui maupun yang telah diketahui namun belum terlalu dipahaminya. Yang ketiga, fungsi rekreasi. Fungsi rekreasi bukan berarti pergi jalan-jalan atau berjalan-jalan di perpustakaan. Fungsi rekreasi yaitu peserta didik bisa melalang buana pikiran, mata melalui tools yang ada di laptop dan di komputer yang ada di perpustakaan tersebut. Yang keempat, fungsi penelitian. Perpustakaan menggunakan perpustakaan sebagai jawaban terhadap apa yang ingin diketahui, terhadap berbagai pertanyaan-pertanyaan ilmiah yang ada dalam pikiran peserta didik, agar mereka dapat mengetahuinya lebih luas lagi. Selanjutnya mengenai jenis-jenis layanan khusus yaitu UKS. Yang kedua, jenis-jenis layanan khusus yaitu laboratorium. Laboratorium merupakan sarana penunjang pembelajaran baik tertutup maupun terbuka yang dipergunakan oleh peserta didik, oleh guru untuk pelaksanaan praktikum, penyelidikan, penelitian, percobaan, perkembangan, atau bahan pembukuan. Dan yang ketiga yaitu UKS atau usaha kesehatan sekolah.
Usaha kesehatan sekolah merupakan layanan kesehatan peserta didik di mana suatu layanan yang diberikan kepada semua siswa atau semua peserta didik di sekolah agar mereka sehat dalam pembelajaran dan mereka akan merasa nyaman dalam pembelajaran. Apabila tubuh peserta didik merasa sehat, maka dia akan nyaman dan akan semangat dalam melakukan pembelajaran. Namun apabila peserta didik merasa sakit perut, merasa sakit kepala, maka mereka tidak akan merasa nyaman dalam suatu pembelajaran. Maka disitulah pentingnya adanya layanan usaha kesehatan sekolah. Ketika terjadi suatu kondisi yang tidak diinginkan seperti peserta didik sakit, maka peserta didik tidak harus langsung pulang ke rumahnya atau langsung dibawa ke rumah sakit. Peserta didik bisa langsung dibawa ke UKS atau layanan kesehatan sekolah, minimal kalau memang kondisi peserta didik masih dalam frekuensi yang masih diatasi. Jadi dalam UKS tersebut juga sangat dibutuhkan obat-obatan yang menunjang untuk kesehatan peserta didik. Dapat kita lihat di berbagai sekolah masih banyak UKS yang obat-obatannya kurang dan untuk guru atau petugas kesehatan yang melayaninya tidak ada, sedangkan di UKS sangat dibutuhkan hal-hal tersebut. Yang ketiga, jenis-jenis layanan yaitu kafetarian adalah layanan makanan, minuman yang dibutuhkan peserta didik pada waktu istirahat, pada waktu sakit perut, pada waktu lupa sarapan di rumah atau tidak sempat sarapan di rumah di sela-sela mengikuti pembelajaran, sehingga tidak menjadi alasan peserta didik untuk tidak sarapan apabila telat datang ke sekolah. Dan tidak mungkin sarapan di rumah, dan guru memberikan kesempatan sarapan melalui strategi-strategi yang telah didesain. Misalnya seorang peserta didik yang dibolehkan sarapan keluar kelas ke kafe hanya satu orang, dan itu dibutuhkan waktu hanya 10 menit. Maka guru menentukan hal tersebut agar peserta didik tidak berlama-lama di tempat tersebut atau peserta didik cabut dari sekolah tersebut. Dan selanjutnya sarana ibadah. Sarana ibadah ini sangat penting untuk dikelola, dibersihkan untuk menjaga kenyamanan dalam beribadah. Karena sarana ibadah ini merupakan tempat yang sangat penting bagi seseorang untuk melakukan ibadah, melakukan sholat, untuk mengaji, untuk dijadikan tempat prospek dan mendiskusi, bertukar pikiran tentang keagamaan untuk pengembangan diri dan kerohanian. Apabila sarana ibadah tidak merasakan nyaman, tidak ada kenyamanan, tidak bersih, maka seseorang akan terganggu dalam melakukan ibadah. Jadi, sarana ibadah penunjang untuk kelancaran proses belajar mengajar, karena peserta didik akan lebih nyaman apabila ada sarana ibadah dalam lingkungan sekolah atau lingkungan perguruan tinggi. Apabila sarana ibadah itu jauh dari lingkungan sekolah atau hanya dalam perguruan tinggi yang wilayahnya cukup besar, sarana ibadahnya cuma satu masjid, maka itu akan menyulitkan peserta didik dalam melakukan ibadah. Maka diharapkan di setiap fakultas-fakultas memiliki satu sarana ibadah yang bisa menunjang peserta didik mudah untuk beribadah, dan apabila melakukan ibadah saat pembelajaran dilaksanakan, peserta didik tidak memerlukan waktu yang lama untuk meninggalkan pembelajaran tersebut. Jadi, jenis-jenis layanan khusus semua adalah layanan atau servis yang disengaja yang diberikan kepada peserta didik agar menunjang proses pembelajaran, bukan menjadi gangguan, tetapi memotivasi mereka untuk belajar lebih nyaman dan lebih giat lagi. Dan peran guru di lingkungan internal sekolah terlibat dengan pengelolaan dan pemanfaatan sarana penunjang, karena mereka yang paling tahu dan mereka juga yang nantinya akan memberikan masukan. Mereka yang terlibat dalam kondisi mengambil keputusan untuk memberikan masukan sebelum keputusan diambil. Itulah mengenai administrasi layanan khusus.
Kalau ada kata-kata yang salah mohon maaf, saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.